credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibili omnium et invisibili. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Neum de Deo, lumen de lumine. Selamat pagi Romo. Izinkan saya dari kelas 4 SD Santa Maria ingin mewawancarai Romo. Pertanyaannya adalah, apa arti toleransi bagi Romo? Toleransi itu tidak harus selalu dihubungkan dengan agama. Toleransi atau toleransi itu sikap hati dari seorang terhadap yang lain. Kalian itu kelas 4 ya? Punya adik, punya kakak? Punya kakak. Kalau kakakmu itu pas belajar, pas dia mau ujian atau belajar, sikap toleran terhadap kamu kalau kamu itu tidak mengganggu. Kamu tidak main HP, kamu tidak berteriak-teriak, kamu menghargai kakakmu yang sedang belajar itu. Nah itu namanya sikap toleransi. Demikian juga terhadap teman-temanmu. Temanmu itu tidak bisa menulis karena tidak punya pensil atau tidak punya alat tulis. Nah kamu toleran itu berarti kamu peduli pada temanmu itu, lalu kamu pinjamkan atau kamu beri alat tulis itu sehingga teman bisa menulis, bisa membaca. Jadi toleran itu sikap hatiku terhadap orang lain. Aku mau peduli kepada dia, aku mau menghormati dia. Apa harapan Romo mengenai toleransi di Indonesia? Ya harapan saya supaya Indonesia itu bisa hidup rukun, damai, tentram, saling menghargai, menghormati, saling mengasihi, akan damai. Apa pesan dari Romo kepada generasi bangsa, generasi pelajar Pancasila mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama? Kita tahu di Indonesia itu ada banyak agama seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Harapan itu kalau kita itu bisa toleran dalam arti saling menerima, dan hidup rukun, menghormati suku dan itu di Indonesia memang betul karena kita mempunyai satu dasar Pancasila yang berketuhanan. Berarti orang percaya pada Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan itu bisa dia akan mengeterapkan kepercayaan itu untuk hidup kepada orang lain, juga berbuat baik kepada sesama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranam gacchami, dhammam saranam
dan rupangan, yaitu ini dan masalah dan arti salah itu satu, jadi satu ya, hitungnya dua. Lalu putih itu tempat untuk beristirahat para biku itu pemuka Buddha ya. Lalu di dalam gambar salah itu sendiri yang utama ada rupang sang Buddha atau patung sang Buddha. Itu tujuannya untuk memusatkan pikiran kita agar saat kita sembahyang, kita berdoa itu pikirannya terpusat, tidak kemana-mana ya. Lalu ada bunga itu artinya lambang ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu tidak mungkin kekal adanya. Contohnya bunga dari ucap, mekar, setelah mekar lalu itu namanya ketidakkekalan. Lalu di sini ada lilin. Lilin itu melambangkan indahnya dhamma. Dhamma itu ajaran kebenaran, kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu, izinkan kami dari siswa dan siswi kelas 4 SD Santa Maria mewawancarai Bapak Ibu dengan tema toleransi sebagai bahan karya atau pelajar Pancasila. Pertanyaan pertama, apa arti toleransi bagi Bapak Ibu? Toleransi itu bagaimana cara kita menghargai, menghormati perbedaan yang ada tanpa memperuncing suatu masalah. Apa harapan Bapak Ibu mengenai toleransi di Indonesia? Sebagai umat beragama tentunya ya, toleransi lebih dikembangkan karena dengan adanya toleransi kita saling menghargai, menghormati satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Maka kebersamaan di antara perbedaan-perbedaan nanti bisa diatasi dengan baik dengan toleransi, sehingga tujuan bangsa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur itu bisa tercapai. Pesan dari Ibu pada generasi bangsa, generasi pelajar Pancasila mengenai pentingnya bertoleransi antara umat beragama. Pesannya yaitu kita harus saling menghargai, menghormati antar perbedaan-perbedaan tanpa memandang ras. Selamat pagi Bapak. Bapak izinkan kami dari siswa dan siswi kelas 4 SD Santa Maria mewawancarai Bapak dengan tema toleransi sebagai bahan proyek gelar karya profil pelajar Pancasila. Apa arti toleransi bagi Bapak? Jadi toleransi berarti saling menghormati antar umat beragama satu sama lain. Ketika bisa hidup berdampingan, saling menghormati, maka disitulah muncul kata-kata kerukunan hidup bermasyarakat. Apa harapan Bapak mengenai toleransi di Indonesia? Harapannya adalah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, semua bisa saling hidup berdampingan, hidup rukun
saling menghormati satu sama lain. Apa pesan dari Bapak kepada generasi bangsa, generasi pelajar Pancasila mengenai pentingnya bertoleransi antar umat beragama? Pesan Pak Eva, Pak Ngoli, Pak Supriyatno kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, adik-adik harus rajin belajar. Ketika kita rajin belajar, maka raih cita-cita setinggi langit sebagai siswa, ya, dalam rangka untuk membentuk pelajar Pancasila. Hormatilah teman, hormatilah guru, hormatilah orang tua, hormatilah budaya lain, agama lain, kebiasaan orang lain, kepandaian orang lain. Ketika kita itu bisa saling menghormati dalam segala hal, maka disitulah membentuk karakter kita, pribadi kita menuju pelajar Pancasila. Di dalam upacara rakyat ini itu biasanya selama pada kemudian ada lagi hujan di sini ini pada dewa. Jadi kita mohon kepada dewa untuk mematuhi beribadah di sini adalah umat Tao, umat Buddha, dan umat Konghucu boleh beribadah di sini. Selamat siang Bapak, izinkan kami dari siswa dan siswi kelas 4 SD Santa Maria mewawancarai Bapak dengan tema toleransi sebagai bahan proyek gelar karya profil pelajar Pancasila. Apa arti toleransi bagi Bapak? Toleransi itu artinya kita harus mengetahui dan memaklumi orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Apa harapan Bapak mengenai toleransi di Indonesia? Toleransi itu adalah wajib, tidak hanya di Indonesia, tapi dimanapun juga. Dengan suatu bentuk negara kesatuan yang berdasarkan perbedaan, maka wajib untuk menjaga persatuan ini kita harus bertoleransi. Kita memaklumi keberbedaan kita dengan orang. Apa pesan dari Bapak kepada generasi bangsa, generasi pelajar Pancasila mengenai pentingnya bertoleransi antara umat beragama? Saya berpesan kepada anak-anak semua, kepada generasi Pancasila, supaya betul-betul menjaga toleransi antara umat beragama, antara suku yang ada di Indonesia, supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini masih tetap utuh, tidak terpecah belah. Marilah kita bersama-sama berjuang menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara agama yang satu dengan agama yang lain berdasarkan suatu toleransi yang tinggi. Dan Bawina suatu Namo Buddhaya.
Kata-kata hari ini yang berkaitan dengan toleransi menurut saya dalam pandangan ajaran agama Buddha adalah kita harus saling menghormati, saling menyayangi, tidak berbuat jahat, dan selalu melakukan kebajikan, membersihkan pikiran dan menyucikan hati serta. Angkatlah tinggi-tinggi toleransi beragama kita, saling menghormati satu sama lain dalam rangka untuk menuju hidup rukun berdampingan, sejahtera lahir dan batin. Di kata-kata ini untuk toleransi, semoga toleransi yang dapat menjadi suatu bisa berjalan dengan baik, terima satu sama lain, dan bukan hanya di dalam mulut, tapi di dalam seperti sikap kita untuk toleransi terhadap satu sama lain. Suhai Cilui Kahing Tea, di 4 penjuru samudera semua adalah saudara. Sobat, demikian perjalanan kami, siswa dan siswi kelas 4 SD Santa Maria Bulu Temanggung dalam belajar mengenai toleransi. Semoga bermanfaat bagi sobat generasi Pancasila dan semoga kita semua dilimpahkan berkah dan berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah